Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Duyufur Rahman, tidak ada momen yang paling indah, tidak ada waktu yang paling mulia kecuali waktu dan momen itu di mana dari sisa umur yang Allah telah berikan kepada kita diisi dengan amal soleh dan kebaikan. Ada dua kebaikan yang hari ini ana dan antum punya kesempatan, tapi kebaikan itu antum tinggalkan. Kebaikan pertama, setelah selesai sholat maghrib, ana dan antum ikhwan rahmatullah dapat keluar dari masjid ini, segera pulang ke rumah, berjumpa dengan keluarga, mungkin makan malam atau mendengar informasi atau melakukan kegiatan lain di rumah antum. Tidak sesuatu perkara yang salah, tapi hari ini kegiatan itu antum tinggalkan sejenak untuk datang dan duduk dalam majelis ilmu. Dua kebaikan yang Allah berikan kepada antum, dan insyaallah kebaikan yang kedua antum ambil. Kebaikan yang pertama segera berjumpa dengan keluarga, dan kebaikan yang kedua antum tidak mau lakukan jumpa keluarga lalu duduk dalam majelis ini. Ada apa gerangan dengan majelis ini? Dua kebaikan yang Allah telah berikan, dan dua kebaikan itu sama-sama akan dapat pahala insyaallah. Tapi antum pilih kebaikan kedua yang Allah berikan nilainya berlipat ganda dari sebelumnya, dari kebaikan pertama. Kebaikan itu adalah antum duduk dalam majelis ilmu. Nabi SAW ingatkan, siapa yang datang dalam majelis ilmu dan duduk dalam majelis ilmu, sungguh dia telah duduk di taman-taman surga. Lalu lisan Nabi SAW, Nabi SAW ingatkan kita, inna fid dunya bustan jannah. Sungguh di dunia ini ada taman-taman surga. Di dunia ini ada taman-taman surga. Man lam yadkhulhu, siapa yang enggan masuk ke dalamnya, la yadkhulunal jannah, dia tidak akan masuk surga. Apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Bustan jannah di dunia, taman-taman surga di dunia itu yakni halaqah zikir wal majlis ilmu. Halaqah zikir wal majlis ilmu, tempat di mana sekelompok manusia mengingat Allah, dan majlis ilmu. Allah Ustaz, tak payahlah repot. Saya bisa nonton di TV ceramah, saya bisa nonton di YouTube, saya punya audio player, bisa buka ceramah apa saja, bisa download, bisa kok.
dengar kajian dan dengar majelis ilmu. Wallahi akhi, nilainya berbeda dengan antum mendengar taujih di media sosial, di TV, di radio, di komputer atau di smartphone Anda. Maka datang dan duduk dalam majelis ilmu, wallahi kata Nabi SAW, Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang begitu agung dan indah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Jibril, ya Jibril, nazzala ila sama'i dunia. Jibril, kau turun ke langit dunia. Untuk apa ya Rasulullah? Cari sekelompok orang yang hadir dalam majelis ilmu dan majelis zikir. Maka semoga malam yang berbahagia ini Allah berikan kemuliaan kepada kita, bahwa kita dicatat oleh malaikat Allah Jibril alaihissalam. Semoga Allah mengelompokkan kita pada orang-orang yang terus bersemangat dan selalu menghidupkan majelis ilmu. Apa fadilahnya Ustaz? Nabi SAW menjelaskan dalam hadis tentang fadilah ilmu. Siapa yang hadir dalam majelis ilmu dan itu ilmu sunnah yang benar, yang menceritakan yang hak dan yang batil, ini hak, ini batil, mendatangkan contoh dan dalil yang sahih, memberikan asar atau cerita yang betul-betul asal dari sahabat, tidak ngarang, tidak bercelotek, tidak melawak semata-mata. Sungguh majelis itu adalah majelis ilmu. Kepadanya Allah turunkan malaikat beribu-ribu. Jangan antum katakan ya ikhwan, majelis kita ini kosong. Wallahi, setiap majelis ilmu yang sesuai dengan kaidah sunnah, Allah akan turunkan beribu-ribu malaikat rahmat sampai majelis itu tidak tertampung-tampung. Jarak satu malaikat dengan yang lain hanya berjarak 4 jari. Wallahi, kalau Allah buka kacamata kita, mata kasar kita ini, Allah akan tontonkan malaikat bersab-sab datang. Kalau antum berniat untuk datang dalam majelis ilmu, yaitu ilmu al-haq, maka sungguh Allah berikan kemuliaan itu. Penuh sesak. Sampai kapan? Sampai berakhir majelis ilmu itu. Seberapa banyak bersusun-susun sampai arsy Allah. Apa yang malaikat itu perbuat? Mengaminkan doa-doa antum dan mencatat antum yang datang dalam majelis ilmu. Apakah yang diaminkan? Kalau antum hari ini berdoa, saat ini adalah saat antum berdoa, Allahumma ighfir li dzanbi, ya Allah ampunkan dosaku, maka yang mengaminkan adalah malaikat Allah Azza wa Jalla. Seberapa banyak? Sampai tak terdengar suara pendai ad-da'iyah itu. Allahumma ighfir li dzanbi, ya Allah ampunkan dosaku, maka malaikat mengaminkan. Allahumma ja'alna ahlina wa qarabatina wa azwajina sakinatan mawaddah wa rahmah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami, anak cucu keturunan kami orang soleh, rumah kami yang sakinah mawaddah wa rahmah. Maka Allah kabulkan, dan ini diaminkan oleh malaikat. Allahumma dafi al-bala wal waba wal fitan wal ma'asi wal musibah. Ya Allah, jauhkan kami dari bala, musibah, fitnah, termasuk corona, termasuk wabah apapun. Allahumma anzilna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Ya Rabb. Maka doa-doa yang antum lantunkan sambil mendengar bertaujih dalam majelis ilmu diaminkan oleh malaikat. Setelah usai dalam majelis itu, malaikat pun kembali kepada Allah Azza wa Jalla sampai di langit dan berkata kepada yang lain, wahai malaikat rahmat, akhbirni asma, kasih saya satu nama. Kasih saya satu nama agar saya bisa mempromosikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita berharap dengan ikhlas agar majelis ilmu ini adalah majelis yang Allah datangkan malaikat Allah Azza wa Jalla bersama kita. Yang kedua, ya ikhwan, apa yang dilakukan oleh malaikat itu mempromosikan nama antum di depan Allah Azza wa Jalla, menyebut-nyebutnya. Yang kedua, ya ikhwan, Allah berikan kesempatan kepada kita 1 hari 24 jam. Allah berikan 2 malaikat yang selalu mendampingi kita. 2 malaikat itu berada pada 2 shift. Bukan manusia aja pakai shift, Pak, malaikat pun pakai shift. Nabi SAW menjelaskan kapan shift itu? Subuh dan maghrib. Malaikat yang akan bertugas mulai malam ini sampai datang subuh besok, berjumpa pada waktu maghrib. Besok subuh
Malaikat yang bertugas pagi sampai datang waktu maghrib berjumpa pada waktu subuh. Siapa yang menegakkan salat maghrib berjamaah, maka malaikat yang datang mencatat semua kebaikan-kebaikan yang antum kerjakan, amal soleh yang anda kerjakan. Nauzubillah juga mencatat semua keburukan-keburukan yang anda kerjakan. Berjumpa di kala maghrib dan dia berkata, apakah amal soleh fulan? Setiap kita punya kiraman katibin, punya raqib dan atid. Terus berganti pagi dan petang, subuh dan maghrib. Kalau tadi pagi subuh sampai hari ini kemaksiatan yang banyak tercatat, maka hari ini laporan kebaikan kita, laporan amal soleh kita akan sampai kepada Allah, ditutup dengan sholat berjamaah dan ditutup dengan fadilah yang paling agung, antum menghadiri majelis ilmu. Lebih mulia dari hanya sekedar buru-buru pulang kalau tidak ada kebutuhan. Kejarlah dua waktu yang paling mulia ini untuk antum selalu datang dalam majelis sholat berjamaah. Dan bila ada kajian ilmu, duduk sejenak. Maka duduk sejenak dalam majelis ilmu, Allah telah catatkan antum dan ana insya Allah menjadi penghuni taman-taman surga. Yang kedua, yaitu apa yang akan kita lakukan? Kita mulai dengan catatan indah, yakni majelis ilmu. Terus sholat isya berjamaah, sholat sunnah, mungkin ada sedekah, mungkin ada nanti qiyamul lail. Terus sampai datang subuh, dan besok subuh datang lagi lah malaikat yang bertugas untuk subuh sampai kepada maghrib. Dan terus begitu 24 jam memberikan catatan amal kebaikan. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang hari ini Selasa tanggal 3 November 2020 tercatat antum dan ana hidup dan menghidupkan atau tercatat dalam majelis ilmu. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita dan dimuliakan dengan majelis ilmu. Yang ketiga, ya ikhwan, siapa yang berniat dalam hatinya terus di usia sisa umurnya. Ingat, Allah tidak akan melihat seberapa banyak umur yang anda telah kerjakan. Ada yang berusia 50 tahun, 60 tahun, 55 tahun. Wallahi, amal soleh yang kita kerjakan sebelum antum duduk dalam majelis ilmu ini, biarlah itu jadi catatan masa lalu. Allah semata-mata tidak melihat kebaikan-kebaikan yang antum kerjakan, yang ibu bapak telah buat. Tapi yang Allah lihat akhir dari usia yang Allah telah titipkan. Sisanya, apakah kita dapatkan husnul khotimah, baik ketika sakaratul maut atau su'ul khotimah, sengsara ketika sakaratul maut. Bukan pada amalan setelah yang sudah kita lakukan, tapi dari sisa umur. Dari sisa umur yang Allah berikan, Bapak Ibu hadirin yang Allah. Oleh karena itu jangan pernah berasa bangga, saya Ustaz sudah 50 tahun, 60 tahun, penuh dengan ibadah dan amal soleh. Jangan pernah antum bangga. Dan jangan pula antum melecehkan saudara antum yang mungkin umurnya sudah 60 tahun, ahli maksiat. Wallahi tidak ya akhi. Karena Nabi SAW ingatkan kepada kita, kebanyakan manusia telah menyangka telah beramal soleh. Ada sekelompok manusia menyangka telah beramal soleh. Dan banyak amal solehnya. Saking banyaknya amal soleh itu kaljibali Tihama, bagaikan gunung Tihama. Tihama itu pegunungan di barat Saudi. Kita punya Bukit Barisan, ya kan? Bukit Barisan itu 4 provinsi sekurang-kurangnya: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi. Oke? Bukit Barisan itu menjadi logo. Oke? Di TNI di mana-mana. Nah, di Saudi ada pegunungan yang panjang. Pantai barat Saudi, sepanjang Laut Merah, pegunungan yang panjang namanya Tihama. Nabi SAW mengungkapkan dalam hadis yang sahih, apa kata Nabi SAW? Kebanyakan manusia telah menyangka telah beramal soleh yang banyak, dan telah dicatat amal solehnya memang banyak. Saking banyaknya amal soleh itu seperti gunung Tihama, banyak. Tetapi ketika Allah hisab, di depan Allah amal soleh yang banyak itu tidak membawa bekas apapun, tak membawa manfaat apapun baginya, dan nilainya 0 di mata Allah Azza wa Jalla. Kita khawatir amal soleh yang begitu banyak 0 di mata Allah. Oleh karena itu maka jangan pernah menyangka bahwa kita telah beramal soleh yang banyak lalu melecehkan orang lain, sahabat kita, saudara kita, kenalan kita, teman kita.
Jangan pernah. Karena kita khawatir juga dengan hadis Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita, ada hamba Allah yang telah Allah takdirkan selama umurnya melakukan amal soleh, betul-betul surga telah berada satu hasta dengannya, sampai tercium aroma harumnya surga. Tapi takdir Allah menetapkan dia mati dalam keadaan keburukan. 65 tahun usianya dalam amal soleh, 2 hari sebelum wafat melakukan maksiat. Na'udzubillah, Allah wafatkan dia dalam keadaan maksiat, maka matinya tidak menjadi matinya orang soleh, tapi matinya menjadi su'ul khatimah. Na'udzubillah, matinya dalam keadaan mengerikan. 65 tahun ahli ibadah, di sisa penghujung hidupnya 2 hari dia melakukan amal soleh, amal kemaksiatan, iseng-iseng melakukan maksiat, dan Allah wafatkan di atas kemaksiatan itu, maka merugilah 65 tahun itu karena dia mati di atas kemaksiatan. Sebaliknya, ada mungkin tetangga, kenalan, karib kerabat, handai taulan, teman antum dan teman anak, sepanjang hayatnya preman, bandit, bahkan tubuhnya hampir tidak punya satu ruangan pun yang tidak ditato, ahli maksiat, umurnya 60 tahun, dan kita katakan sudah jelas antum ahli neraka. Wallahi, jangan katakan begitu. Kalaulah Allah mau izinkan dia 2 jam sebelum wafat dia taubat di taubatan nasuha, lalu sujud tersungkur minta ampun kepada Allah, bersimbah penuh air mata sampai membasahi sajadahnya, dan Allah kabulkan taubatnya. 2 jam itu cukup menjadikan dia orang yang hina di mata manusia, tapi mulia di mata Allah, dan Allah takdirkan dia menjadikan penghuni surga. Bapak Ibu, hidup ini, hidup ana dan antum, hidup bapak dan ibu sekalian, tidak karena kita. Hidup ini terserah Allah. Hidup ini berdasarkan kehendak Allah. Oleh karena itu maka kita harus paham dan mengerti, setiap kesempatan dan peluang yang Allah telah berikan itulah nikmat paling indah. Tapi yang paling indah dari itu sisa umur yang Allah telah berikan. Akankah bermanfaat? Akankah setiap detik, setiap waktu dari sisa umur yang Allah telah berikan itu bermanfaat bagi kita? Mendatangkan pahala bagi kita? Atau na'udzubillah menambah dosa bagi kita? Inilah pekerjaan kita. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau antum berniat terus datang dalam majelis ilmu, duduk sejenak, dengarkan majelis ilmu, terus itu akan menambahkan kekuatan iman kita. Dan yang paling penting, siapa yang duduk dalam majelis ilmu dan berniatkan hatinya dalam majelis ilmu, insya Allah Allah wafatkan dia sebagai penuntut ilmu. Allah Azza wa Jalla, Bapakku yang berkenan Allah, akan mewafatkan hambanya tergantung kebiasaan. Tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaan awak berleha-leha, membuang-buang waktu, maka Allah wafatkan itu berleha-leha membuang waktu. Maaf ya, saya punya tetangga, saya siap sholat isya, lah sibuk rapat setiap malam sampai pukul 3, pukul 2. Apa pekerjaannya? Ya partai tua-tua, duduk 4-5 orang, main domino. Main domino, Pak. Sudah sholat isya, sudah makan malam, keluar dia, duduk sama kawan-kawan sambil ngopi di kedai, di warung depan rumah, sampai jam 3 subuh. Terus, diulangi terus. Dia sholat 5 waktu. Dia melakukan kebaikan, tapi dia habiskan sisa malamnya sampai jam 2, jam 3 malam dengan domino. Satu hari sakit kepala, dia pulang jam 3 pagi, tensinya naik, lalu stroke, dan Allah wafatkan di atas zikir kepada Allah atau di atas domino. Maka merugilah dia. Wahai bapakku, saudaraku yang dimuliakan Allah, sisa umur kita hati-hati. Inilah perkara penting, kita harus paham pada ajaran Allah yang mulia. Saya tidak tahu malam ini harus bahas tentang apa, tapi saya pikir sudahlah kita ngobrol tentang bagaimana menjadi muslim yang baik. Saya akan mulai dengan kalimat pembuka yang indah. Ini ada dalam kitab Tarbiyatun Nabawiyah. Bagaimana kita mentarbiyah diri kita. Oke? Perkara pertama adalah menjadi musibah besar. Musibah besar bagi seorang muslim ketika orang Islam tidak paham ajaran Islam. Orang Islam
tak paham ajaran Islam. Itu menjadi musibah besar, melebihi musibah bencana bumi, tsunami, gunung meletus, kecelakaan dahsyat, wafat karena corona, karena wabah, bahkan wafat karena sakit perut. Oke, semua musibah itu, Pak, Ibu, semua musibah yang dihadapi oleh hamba Allah karena gempa bumi, gunung meletus, bencana alam, termasuk wafat karena wabah atau wabah corona, maka kalau ikhlas dan sabar menerimanya, maka insya Allah wafatnya baik, husnul khotimah. Caranya sabar. Kecelakaan, bahkan sakit perut, kata Nabi SAW, sabar dengan sakit perut itu sampai Allah wafatkan, maka dia telah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla husnul khotimah dan masuk surga. Itu musibah. Tapi musibah yang paling besar bukan bencana yang itu. Nabi SAW mengajarkan musibah yang paling besar adalah seorang muslim tidak paham ajaran Islam. Seorang muslim yang tak paham ajaran Islam, akan mengakibatkan hamba itu akan menjadi kufur, akan menjadi syirik, sesat, dan pasti su'ul khotimah, masuk ke dalam neraka. Tidak paham ajaran Islam. Inilah puncak persoalan kita. Inilah hal yang paling penting. Pertanyaannya, kenapa ada orang Islam tidak paham, Ustaz? Tidak paham ajaran Islam. Kenapa? Mari kita pahami dulu. Mari kita selami secara dalam. Islam itu agama siapa? Agama Allah Azza wa Jalla. Aturannya aturan Allah. Agama Islam diturunkan oleh Allah, aturannya adalah aturan Allah. Oleh karena itu dalam hidup kita harus mengikuti aturan Allah melalui praktek Rasulullah dan para sahabat serta tabi'in. Itu Islam. Nah, sekarang ada orang Islam yang tidak paham, akan membahayakan dirinya sampai kepada kekufuran, kesyirikan dan sesat. Ingat, apakah orang sesat, orang yang dalam keadaan sesat, dia merasa sesat? Enggak. Jawabnya, enggak. Orang yang sesat tidak merasa sesat, Pak. Tapi orang yang melakukan dosa korupsi, berzina, merampok, membunuh, minum khamar, pelakunya muslim, merasa berdosa tidak dia kira-kira? Malu kah? Malu. Koruptor malu, Pak. Pelaku zina malu, sebab itulah maka kejahatan-kejahatan itu mereka sembunyikan. Tetapi orang yang tidak paham ajaran Islam dan merasa benar di atas kesesatannya, dia tidak malu. Dia tidak malu di atas kesesatannya. Maaf ya, maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Di tengah kita membela Nabi Muhammad SAW, dihina oleh Emmanuel Macron, Presiden Prancis, dihina melalui dilegalkan, diizinkannya karikatur Nabi SAW. Seluruh dunia, seluruh orang mukmin, seluruh muslim merasa terpanggil untuk membela Nabi SAW, karena Nabi menjamin siapa yang membela Nabi SAW, maka cukuplah itu menjadi saksi dan cukuplah itu menjadi amal indah kita ketika di padang mahsyar Allah memperkenankan Nabi membela kita. Ya, ini siapa? Di tengah semua orang Islam seluruh dunia membela, ada sekelompok manusia dengan beraninya petantang petete dan menggunakan dalil ayat Al-Quran dan hadis, mengatakan bahwa kalian semua orang Islam memboikot produk Prancis. Saya juga orang Islam, hari ini saya akan makan di restoran Prancis. Apa dalilnya? Kenapa kalian tidak mau memaafkan? Padahal Nabi SAW memberi maaf kepada orang yang
menghinanya. Keren kan? Keren kan Pak? Bapak dan Ibu sepakat untuk kita boikot. Biar ini jadi pelajaran agar Nabi Muhammad tidak dilecehkan. Tapi ada sekelompok orang yang menamakannya jadi Islam, justru berlawanan dengan kita. Dengan menggunakan dalil. Inilah dia kaum munafik. Hati-hati. Kaum munafik dia tak paham ajaran Allah meskipun dia sholat. Muslim dalam syariat kita, Islam itu diwafatkan menjadi 4 golongan. Orang Muslim wafat menjadi 4 golongan. 3 golongan masuk neraka, 1 golongan yang selamat. Saya ulangi, setiap orang Islam akan Allah wafatkan menjadi 4 golongan. 3 golongan pasti masuk neraka, 2 golongan selamanya kekal di neraka, 1 golongan yang masuk neraka nanti diselamatkan, dan 1 golongan yang tidak masuk neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. 4 cara Allah wafatkan seorang Muslim. Muslim pertama adalah Muslim munafik. Namanya Islam. Anak bininya pakai jilbab. Tinggal di lingkungan Islam. Dia sholat 5 waktu bersama kita. Sedekah, infak. Kalau ada kurban, kurbannya lebih besar, paling banyak. Kalau ada sedekah, dia paling hebat. Dia paling dermawan. Tapi hatinya benci kepada Allah, benci kepada Rasulullah, benci kepada syariat Islam, maka semua amalan orang munafik, meskipun hajinya 40 kali, umrohnya 200 kali, sedekahnya paling banyak, amal solehnya paling hebat, di mata Allah amalan soleh dan kebaikan yang dilakukan oleh orang munafik tidak punya nilai apapun dan tidak dinilai oleh Allah. Masa sih Ustaz, meskipun dia sholat, iya, sama-sama sholat di Masjid Al-Muqaddis. Kalau dia munafik, meskipun jenggotnya panjang, setahun bisa 6 kali pergi umroh. Ketika dia munafik, Allah jelaskan dalam Al-Quran, Innal munafiq fi asfali nar jahannam khalidina biha abada. Orang munafik itu letaknya di keraknya api neraka Jahannam, kekal selamanya. Kekal. Di zaman Nabi saja ada orang munafik. Abdullah bin Sabah, ya, sholat di belakang Nabi, berperang bersama Nabi, selalu mengikat, berada di sekitar pinggang Nabi, tetapi Allah cap dia sebagai seorang munafik dan dia adalah biang kehancuran dalam perpecahan di antara kaum muslimin. Beliau munafik Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Salul adalah tokoh sahabat Nabi yang menjadi munafik dan Allah telah cap, Allah telah jelaskan dan Allah telah berikan ilmu kepada kita agar menghindari sifat munafik. Dan lihatlah di media massa. Lihat media massa. Luar biasa Pak, luar biasa. Di golongan pertama. Oke, muslim yang munafik, kekal selamanya meskipun dia ahli ibadah. Yang kedua, muslim yang fasik. Muslim yang fasik. Dia sholat 5 waktu, melakukan kebaikan, tapi juga melakukan dosa besar. Kalau dia taubat sebelum wafat, taubatnya diterima oleh Allah, maka insya Allah dia akan masuk surga, selamat. Tapi kalau ada muslim yang fasik melakukan dosa besar belum sempat taubat, lalu mati, maka dia pasti masuk neraka. Selama dia tidak syirik kepada Allah, selama dia tidak melakukan syirik kepada Allah, maka setelah habis dosanya, Allah akan angkat dia. Begitu paham ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, muslim musyrik. Masa ada Pak Ustaz? Iya, dia sholat seperti mana Anda sholat. Dia pergi haji umroh seperti mana Anda haji umroh. Dia melakukan kebaikan, bersedekah, berinfak. Kalau ada kerja sosial, dia paling depan. Tapi dia melakukan kesirikan. Apa kesirikannya? Iya, memang tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, enggak. Tapi dia melakukan kesirikan dan kesirikan ini tanpa disadarinya. Maaf ya, saya kasih contoh. Maaf.
Maaf sekali lagi, saya minta maaf. Tidak bermaksud untuk etnik tertentu atau kebiasaan tertentu. Saya maaf banget. Dari mulai kantor DPR ini, dari simpang Flyover sampai ke simpang Marpoyan, Arhanut, itu ada sekitar 7 atau 6 rumah makan orang awak yang masih memajang foto. Maaf ya Pak, maaf. Ambo membana, maaf ya, maaf. Masih memasang foto orang soleh pakai kupiah sarung di leher. Oke, saya kalau mau makan saya lihat dulu. Kalau ada saya tanya, Tuan, udah dia, Uni, apa, Pak Tuo, Madang, kenapa foto ini dipajang? Apa jawab mereka? Pak Ustadz, ini foto orang soleh. Kece orang kalau foto ini dipasang, dapat barokah. Kita mengambil barokahnya Pak Ustadz. Kadai awak jadi laris. Yaman. Makamnya di, maaf Bapak, saya tidak menyebutkan wilayahnya. Siapa engkau soleh? Orang soleh, alim ulama. Kalau sempat besok di akhirat di padang mahsyar engkau saleh hidup, detepeleng engkau saleh. Ambo tidak mengajarkan itu dong. Oke? Selama beranggapan bahwa foto ini akan mendatangkan berkah, mendatangkan rezeki, maka itu adalah perbuatan syirik. La haula wala. Saya begitu dengar kalimat itu, saya suruh anak istri saya yang sudah kita cari restoran yang lain. Mengapa jadi makan Ustaz? Dalam syariat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, haram ikut makan dengan ahli kufur. Halo? Saya punya kenalan satu Pak, di Piaman. Dia pergi pulang kampung bernazar, orang Jakarta, pengusaha hebat. Maaf ya, saya harus ceritakan. Ini dia muslim, ahli ibadah, hajinya lebih dari 12 kali, umrohnya setiap tahun 4 kali. Usianya 58 tahun, pengusaha sukses Jakarta, gak usah ceritakan. Pulang kampung, datang ke makam orang tadi. Makamku soleh, engkau Ambo ada proyek. Kalau seandainya jebol proyek nasional ini, Ambo akan kembali menyembelih 5 ekor kerbau putih, bersedekah, paralek godang, kenduri gadang. Allah takdirkan, proyeknya jebol. Maka diundanglah orang satu kecamatan, diundang ustadz untuk berdoa, diundang dai dari nasional untuk ceramah, diundang masyarakat menyembelih 5 ekor kerbau besar. Diundang yang menyembelih Pak Haji, yang masak ibu-ibu orang soleh. Lalu datang dalam majelis itu. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Halalkah sembelihan 5 ekor kerbau? Oh, nyembelihnya pakai bismillah Pak Ustaz. Yang menyembelihnya Pak MUI kita. Halal atau tidak? Wallahi itu sembelihan syirik. Kenapa? Karena disembelih atas nazar kepada kuburan. Dan saya dan anda sekalian, Bapak Ibu hadirin yang bukan Allah, hadir dalam majelis itu, kita subahat atas majelis kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berhati-hatilah. Hari ini kita tidak akan menyembah batu seperti mana berhalal. Tidak akan Pak, tidak akan. Tidak. Tapi kita akan melakukan kesyirikan dengan syirik hobi yang kecil-kecil. Syiriknya hobi, tapi itu syirik yang sungguh luar biasa. Contoh, maaf bagi tuan-tuan, puan-puan yang pernah datang ke makam, saya sebutkan saja, makam Sunan Kudus. Siapa pernah sampai? Makam Sunan Giri, makam Maulana Malik Ibrahim, atau makam Sunan Gunung Jati? Coba, apa yang dilakukan orang yang berziarah
berziarah kepada kuburan, berziarah kepada makam, sunnah hukumnya. Tapi ketika masuk ke dalam kuburan lalu membawa air, minta kepada Sunan Kudus, siapa tak tahu kesolehannya. Ya Syekh, ya Tuan Guru, ya Imam, ini air. Nah, dibacakanlah Fatihah. Kita sendiri berniat, air ini saya jadikan air apa? Air tolak bala, kata orang Kalis. Air tolak bala. Atau air pelaris, siramkan ke kedai. Hah? Ya kan, Pak? Allah takdirkan betul-betul laris. Dan dia kata, "Gimana kedai kakak bisa laris? Aku ziarah ke makam Sunan Kudus, bawa air, 1 botol air putih. Aku bernazar berniat di sana, minta kepada Sunan Kudus." Allah. Apa hukumnya? Dia muslim, Pak, dia sholat, tapi melakukan perkara-perkara Allah Akbar. Banyak sekali. Sekarang musim pilkada. Seorang teman telepon, "Ustaz, calon Ted bupati di sini itu manggil kiai-kiai dari Jawa, Ustaz. 40 orang. Terus ngapain kiai itu? Ya di kamar saja dia berzikir. Ya memotong ayam hitam, kambing hitam, darahnya untuk sesajen. Untuk apa? Mengundang semua jin-jin untuk ketika nanti orang masuk ke dalam TPS, gelap semuanya nengok calon yang lain, hanya calon dia. Allah. Oke? Dan banyak sekali bentuk-bentuk kesyirikan. La haula wala quwata illa billah. Maaf ya. Itulah yang kita butuhkan. Ya ini ilmu. Kenapa harus kita bersihkan akidah kita? Mintalah hanya kepada Allah. Restoran biar laris, masak yang betul. Bumbunya yang baik, bahannya yang baik. Cari tukang masak yang profesional, pasti enak, laris. Jangan bernazar kepada kuburan. Ziarah ke makam sunnah hukumnya. Tapi meminta-minta kepada ahli kubur, tidak ada satu syariat pun. Kalau Imam Syafi'i tahu, Imam Syafi'i mazhab kita, mungkin dia yang pertama sekali akan menghajar kita. Tapi hari ini kita lakukan. Ingat ya, 3 tadi. Oke? Muslim yang munafik, Muslim yang fasik, Muslim yang musyrik. Muslim yang munafik dan Muslim yang musyrik kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Tapi Muslim yang fasik, kalau tak melakukan kesyirikan, maka dia akan selamat setelah masuk. Jadilah Muslim yang mukmin, yang muhsin. Muslim yang mukmin, muhsin, sampai kepada muttaqin. Inilah tugas kita. Alhamdulillah saya dan Bapak Ibu telah menjadi Muslim. Itu nikmat yang paling indah. Tapi tidak serta-merta orang Islam selamat dari azab kubur. Tak serta-merta orang Islam masuk surga. Belum tentu. Utsman ibn Affan radhiyallahu satu hari pergi ke Baqi, menangis sejadi-jadinya. Menangis sejadi sampai janggutnya basah karena air matanya. Sahabat bertanya, ketika itu Utsman ibn Affan menjadi khalifah Amirul Mukminin. "Ya Amirul Mukminin, apa yang kau tangiskan?" Kata sahabat-sahabat yang lain, "Bukankah engkau telah dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi penghuni surga? Kenapa engkau takut dengan kuburan? Apa yang kau tangiskan?" Apa jawab Utsman ibn Affan? "Wahai sahabatku, benar, aku telah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Tetapi aku tidak dijamin oleh Nabi lepas dari azab kubur." Saya ulangi, aku telah dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Tetapi aku tidak dijamin oleh Nabi terlepas dari siksa kubur. Kalaulah sekelas Utsman ibnu Affan radhiyallahu takut, bagaimana kita? Bagaimana kita? Itulah sebabnya, maka kita harus paham betul. Kita harus paham ajaran Islam. Perkara paling penting yang harus kita selamatkan adalah akidah.
Ya Pak, akidah. Kenapa akidah? Akidah ini wadah Pak. Akidah ini tempat. Sholat dibangun di atasnya. Sedekah zakat dibangun di atasnya. Kurban, puasa wajib, puasa sunnah dibangun di atasnya. Qiyamul lail, salat wajib, semua amal soleh dibangun di atasnya. Akidah itu wadah segala-galanya. Bersihkan akidah, maka selamat semua amalnya. Rusak akidah, maka rusaklah amal. Munafik, rusak akidahnya. Muslim yang musyrik, rusak akidahnya. Sebab itulah maka rusak amal soleh. Berhati-hatilah. Saya kasih contoh lah, saya baru pulang dari umroh, saya bawa air zam-zam satu. Bu, Bapak, ini air zam-zam. Kalau Bapak Ibu mau, nih. Oke, wah zam-zam Ustaz, ambillah gelas masing-masing. Pakai aja lah gelas yang di lemari, gelas hias yang sudah mungkin 11 tahun atau 10 tahun hias. Ambil aja gelas itu. Nggak usah lah dicuci, ada tai cecaknya Ustaz lah, lap sikit aja lah. Lap sikit aja gelas tuh, ya Bu. Nah, lap saja lebih kurang, buanglah kotoran cecaknya itu. Nah, isi dengan air zam-zam, minum. Ada yang mau? Ada yang mau Ibu? Kok diam? Kenapa? Air zam-zam, air yang paling mulia di muka bumi ini. Hah? Enggak apa-apa lah gelasnya kotor karena kotoran cecak. Kok air zam-zam kan? Ibu, air zam-zam yang mulia itu tak berharga ketika wadahnya, gelasnya kotor. Akidah itu wadah, Pak. Paham ya maksud saya? Akidah itu wadah. Dibangun di atas segalanya. Oke. Ini bab mukadimah ya. Saya belum sampaikan materi. Saya ingin pahamkan dulu ini. Sampai kita akan bahas nanti mengapa orang Islam itu tidak paham. Apa saja faktor-faktor penyebabnya. Sudah mau habis? Udah habis? Oh cepat betul. Oke, sebagai penutup. Kalau ada orang Islam tidak hafal surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, tidak hafal. Saya tanya, berdosa atau tidak? Ibu, Bapak? Hah? Kalau ada orang Islam tidak hafal surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, berdosa atau tidak? Tidak hafal. Berdosa atau tidak? Al-jawab, tidak. Kalau ada orang Islam tak hafal surah Al-Ikhlas, tidak berdosa, tapi kebangetan. Kebangetan. Tidak berdosa, Pak. Tetapi kalau ada orang Islam tak paham, ingat, garis bawahi, tapi kalau ada orang Islam tak paham, Qul huwallahu ahad, Allah itu tunggal, esa, lam yalid wa lam yulad, tak paham dia, Allah itu tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak serupa dengan apapun, tidak paham dia dengan surah Ikhlas, maka dosa besar, wallahi dosa besar. Sebab itulah maka setiap dalil Al-Quran dan hadis, orang Islam tidak mesti hafal. Ya kan? Ada yang hafal Quran? Hafal 1000 hadis? Enggak. Tidak mesti hafal, tapi harus paham. Tak mesti hafal, tapi harus paham. Kalau ada orang Islam tidak hafal surah Al-Ikhlas, enggak apa-apa. Tapi harus dia paham maksud dan makna surah Al-Ikhlas. Itulah perkara penting mengapa kita harus paham. Kita belum masuk kepada materi, baru muqaddimah. Mengapa kita harus paham? Kalau tidak paham, maka kita sesat. Kita tengok di TV, sesat. Sebagai penutup, sebelum azan, kata Umar bin Khattab, berhati-hatilah Anda. Semakin ke hujung zaman, semakin Anda akan jumpai fitnah yang sungguh besar. Ingatlah, ketika telah fitnah 3 perkara ini sampai, maka Anda telah hidup di zaman yang sungguh susah untuk Anda menentukan mana yang benar dan mana yang buruk. Apakah itu? Pertama, kata Sayyidina Umar bin Khattab, hancurnya Islam, hancurnya peradaban Islam itu karena 3 perkara. Yang pertama, zillatul ulama. Zillatul ulama. Apa zillatul ulama? Ulama yang tergelincir. Ulama yang tergelincir. Sudah ada sekarang?
Sudah ada belum? La ilaha illallah, berserak tengok di TV. Kata Umar, kalau sudah ulamanya tergelincir, maka yang kedua akan keluar. Apa dia? Jidalul munafik bil Quran. Orang-orang munafik berdebat menggunakan Al-Quran dan hadis. Kalau sudah ulamanya tergelincir, maka orang-orang munafik tampil menjadi ustaz, menjadi kiai, menjadi ulama. Dia berdebat dengan menggunakan Al-Quran dan hadis. Contohnya tadi, kita mencintai Rasulullah, kita boikot produk orang yang menghina Rasulullah. Ada sekelompok orang yang menggunakan dalil, bukankah Nabi pemaaf? Kenapa kalian tidak mau maafkan? Nih, aku contohnya, pengikut Nabi yang memberi maaf. Hati-hati, pikiran dan otak kita tengah dicucinya. Jidalul munafik bil Quran. Orang munafik berdebat, mendebat Anda orang-orang soleh dengan Al-Quran. Dan terakhir apa? Hukama a'immatul mudallin. Maka pastilah pemimpinnya itu pemimpin yang membawa kesesatan. Pemimpin yang membawa sesat. Udah jumpa belum? Nah, minta maaflah dunia akhirat. Oke, itu sebagai penutup.